Kenapa? Karena di Jambi ini mindsetnya saya jujur beberapa klien saya temukan banyak salah. Jadi di masyarakat Jambi ini bahwasanya interior design itu adalah satu produk Pollywood dan HPL ditempel itu disebut interior. Sehingga mereka mengadu harga. Mas buat kitchen set per meter berapa? Mas buat backdrop per meter berapa? Itu salah besar. Itu kita sebut bukan interior design. Saya Gugun, saya interior designer. Tapi di sini aja nggak apa-apa sih. Di mana di sini? Di antara itu tapi miringin. Gini? Iya, Oke. turunin dikit. Oh, keren kan? Saya Gugun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Igun. Malam juga. Wah, luar biasa hari ini, malam ini saya berjumpa seorang desainer interior, tentunya rumah-rumah mewah dong. Wah. Amin, amin, amin. Ini orangnya yang mendesain bagaimana rumah itu bisa mempunyai estetika yang sangat luar biasa keindahannya. Hari ini saya bersama Mas Igun, atau nama lengkap siapa nih? Dipanggil Gugun, nama lengkapnya Guntur Saputra. Oh, ini dia Guntur Saputra alias Gugun. Mau tahu siapa dia? Kita langsung ajak berbincang malam ini di studio Bincang Kita. Baik. Baik Mas Gugun, pengen tahu aja nih. Saya kan melihat biodata lah, katakan gitu ya. Biodata Mas Gugun itu di salah satu Instagram, EGG Interior. Tulisannya IGG underscore interior. Aja, saya lihat, wah ini luar biasa ini nih karyanya ini nih Mas Igun ini, saya lihat gitu. Maka saya kontak coba kemarin ya, akhirnya ketemu malam ini. Alhamdulillah. Tapi sebelum masuk ke lebih jauh, pingin tahu sedikit Mas Igun. Baik. Melakukan aktivitas itu dimulai kapan dan apa sih mindsetnya kok bisa sampai seperti itu? Dan dengar kabar ini, mohon maaf, katanya hanya seorang tamatan STM, ya kan? Dan otodidak juga mempelajari hal itu. Benar banget. Pingin tahu sih ceritanya sedikit Mas Igun, silakan. Sebenarnya usaha ini saya mulai saat itu saya masih kerja di salah satu konsultan pemerintah. Konsultan pemerintah? Iya, saat itu tiba-tiba saya dapat kesempatan. Awalnya saya mendesain beberapa rumah klien yang nggak tahu namanya rezeki Tuhan ya saat itu di tahun 2016. Sebenarnya 2015 akhir, tapi saya mulai project itu di 2016. Jadi saya anggap project itu 2016. 2016 ya? 2016 saya mulai project itu. Sebenarnya itu project yang menurut saya sangat menantang. Sangat menantang. Kenapa saya bilang menantang? Karena project satu-satunya yang saya pegang sendiri, tanpa pendamping, tanpa support, atau orang bilang biasanya kan kalau orang baru itu pakai mentor. Tapi saat itu saya lakukan, bismillah, saya bicara sama ibu saya ngomong, kalau orang Jambi manggil ibu tuh mama. Iya, mak. Ya. Jadi, mak ini... Mak, support Igun mak, gitu. Paling doa mama ya. Ya, kurang lebih begitulah. Gun punya usaha ini, mak, rencana begini-begini. Gimana? Jadi ngomong, mak, ini ada salah satu klien yang mempercayakan project ke saya dengan nilai sekian. Ambil atau enggak? Sebut aja berapa nilainya waktu itu. Kurang lebih ya, kurang lebih. Dibilang gede amat enggak, tapi menurut saya itu project yang awal yang sangat lumayan besar.
Iya. Saat itu 240 juta. Wah, itu luar biasa awal kita 240 juta. memulai usaha itu ya. Ya, saat itu saya bicara sama ibu, Bu, ini nilai sekian, saya coba konversikan untuk profitnya sekian, tingkat risikonya begini. Ibu awalnya nggak mendukung, karena kenapa? Karena ibu berpikir saat itu umur saya sangat muda. Sangat mudah. Sangat muda. Di usia berapa itu? Berarti kalau STM berarti 2016 berarti kurang lebih 19 masuk ke 19 20. masuk 20. Termasuk kalau orang bilang, Bung, itu termasuk orang yang sangat berani mengambil keputusan untuk menjadi kontraktor. Karena di Jambi itu saat itu rata-rata kontraktor itu umurnya udah 30 ke atas. 30 ke atas. 40. Betul. Sampai sekarang pun umur saya setelah berjalan sekian tahun, umur saya sekarang masih 26 tahun. Tetap Baru mau masuk. Masuk. Baru mau masuk 26. Artinya masih tetap muda dong. Cuman muka boros. Lanjut. Jadi ibu awal bilang begini, kalau ini resiko besar mending jangan, nak. Karena saya kan keluarga saya itu backgroundnya keluarga yang nggak punya. Yang dikhawatirkan ibu ya maaf ngomong, Bung, karena kontraktor ini kan risiko besar ketika itu terjadi masalah akan banyak terjadi problem yang biasanya kalau dia bertanggung jawab dia akan melakukan apapun untuk proyek itu sampai selesai. Betul. Yang dikhawatirkan ibu saat itu seperti itu. Jadi ibu bilang kalau risiko besar mending nggak usah, kata dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh dari dulu, Bung, tipe orangnya penasaran. Ketika saya diberi tantangan, saya tuh nggak akan mau lepas tantangan itu sebelum saya melakukannya. Saya mau tahu sih endingnya ini mau gimana nih. Apapun bentuk tantangannya saya pasti lakuin. Siapapun yang ngasih tantangan saya pasti lakuin. Walaupun itu resikonya besar. Jadi saya itu bismillah, saya bilang, Bu, kasih saya kesempatan satu kali ini, saya bilang. Satu kali ini ya. Kalau memang saya gagal, ya udah berarti kodrat saya menjadi karyawan, saya bilang. Cuman kalau saya berhasil, ya berarti Tuhan kasih ladang baru, rezeki baru di bidang ini. Saya bilang kayak gitu. Oke, Bung, saya jalankan. Gak tahu kenapa, karena tadi rezekinya bagus, rumah itu selesai. Selesai, tapi saya akui banyak problem. Tapi balik-balik lagi, kalau kita orangnya benar, orangnya baik, orang yang bertanggung jawab, insya Allah masalah seberat apapun akan menjadi mudah. Karena niatnya baik. Kecuali mau niatnya ngerampok, maling, itu beda lagi. Iya. Saya yakin saya bisa lakukan ini bertanggung jawab, selesai, Bung. Walaupun banyak problem. Awal-awalnya customer nggak yakin, nggak percaya tuh pasti. Karena project pertama. Pasti nggak yakin tuh pasti. Saya cuma bilang, Ibu kalau Ibu nggak yakin, mending Ibu mundur. Cuma kalau Ibu yakin, saya akan selesaikan sampai titik darah penghabisan rumah ini selesai. Selesai, Bung. Selesai. Terus, namun memang ada jujur namanya baru ya saat itu, pasti ada komplainan. Komplainan itu akhirnya kita ngobrol, kita bertanggung jawab, menyampaikan bahwasanya beberapa item yang mungkin tidak terselesaikan tuh seperti, nah namanya dinding retak rambut tuh biasa pada bangunan. Ya, betul. Pada bangunan itu sangat biasa. Ya saat itu beliau bilang dindingnya masih retak rambut dan bagaimana menyelesaikannya, saya bilang gini aja, Pak, karena meretak rambut itu hal yang biasa di pada bangunan. Itu sangat hal yang biasa, kecuali retaknya gede. Saya bilang. Tapi dia bilang, toleransi dong untuk sisa uangnya saat itu saya ingat kurang lebih hampir 20 jutaan. Sisa uang saya. Nah, jadi dari sisa uang saya itu dia minta toleransi, akhirnya dipotong. Akhirnya dipotong. Dipotong. Ya nggak apa-apa, Bung. Saat itu saya merasa tidak apa-apa dan tidak ada masalah. Nah, selesai dari situ, Bung. Nggak tahu kenapa Tuhan kasih rezeki terus. Akhirnya saya bilang, saat itu saya dapat sisa uang yang hampir 20 juta itu, saya masih utang di toko bangunan. Ada sisa utang di toko bangunan. Akhirnya saya bayarkan. Saya nggak mau berhutang terlalu lama terhadap toko bangunan, saya bayarkan. Adalah sisa saat itu, Bung, kalau nggak salah 6.500.000. 6.500.000. Nah, inilah awal berdirinya usaha saya, Bung. Jadi bicara lagi sama Ibu, Bu, saya mau nekat buka usaha interior. Nah, tapi Bung, sebelum saya membuka itu, saat itu saya nggak ada niat, Bung, untuk buka usaha interior. Awalnya nggak ada niat. Jadi di tempat usaha saya, tempat saya kerja yang lama, itu terjadi masalah, kalau saya bilang sih masalah sangat besar. Karena kenapa? Ke saat itu ketika saya kerja di usaha tersebut,
Ada salah satu konsultan, padahal saya izin, bahwasanya saya ingin jalan sendiri, saya ingin keluar dari sini, saya bilang. Cuman saat itu memang kondisi project mereka lagi banyak, akhirnya sedikit kesal. Karena saat itu yang megang gambar tuh hanya berdua. Desainernya hanya berdua, saya dengan teman saya. Tapi saya tuh karena tadi berkeinginan ingin berkembang, mungkin karena kondisi timingnya kurang tepat, saya resign. Akhirnya dia kesal tuh pimpinannya kayak nggak terima kalau saya keluar di saat timing seperti ini. Jadi ada kejadian waktu itu, saya ingat banget, itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Itulah titik balik saya kenapa saya bisa sampai seperti ini, bangkitnya. Jadi niat saya saat itu setelah resign mau silaturahmi main ke tempat itu. Main, saya pakai laptop, saya duduk sama teman saya bilang, Pak, saya izin ya Pak, mau desain di sini sebentar. Sambil ngomong sama teman-teman desainer yang lama. Gak tahu kenapa tuh beliau sangat sinis tiba-tiba. Gak respect lah, gak tahu kenapa. Tiba-tiba Bung, maghrib, azan. Allahu Akbar, kata azan, dia bilang, sudah Gun, ini udah mau pulang, balik, kata dia. Karena azan tidak mungkin dong Bung kita balik. Iya. Pasti kan kita nunggu azan selesai baru balik dong. Ya. Bener kan? Jadi saya tunggu azan, saya tutup laptop, saya duduk tunggu azan. Keluar lagi Bung. Kata-kata. Enggak kasar sih. Dia cuma bilang gini, keluar. Kamu ini sudah saya bilang pulang katanya. Ditarik ya saya Bung. Pulang katanya. Karena pintu kantornya kaca dan itu bukan pintu sliding, pintu yang buka biasa. Iya. Saya keluar dibanting itu, Bung. Duar! Wah, pecah nggak? Enggak, dia bilang ini bukan kantor untuk bersama, kata dia. Saat itulah Bung, sore itu saya balik ngomong sama orang tua, Mak, saya mau buka usaha, restuin, ini duit ada 6,5 juta. Bung, cari di mana ada sewa ruko 6,5 juta. Nggak ada. Belum ada. Nggak ada Bung, nggak ada namanya di Jambi sewa ruko 6,5 juta. Ini ruko Bung ya, bukan kios ya, ruko. Iya. Nggak ada kan Bung, kita ngerja interior kan mejanya gede. Iya. Jadi harus potongnya kan lumayan panjang, jadi membutuhkan tempat yang besar. Iya. Keliling Bung, keliling, nggak ada Bung, nggak ada yang sewain 6 juta atau di bawah itu mungkin nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa ada satu ruko, itu ibu yang bilang, coba tanya ruko koko yang disimpan itu, katanya. Ya udah deh tanya. Kebetulan kokonya kenal sama keluarga kita, ngobrol. Mau buka apa, kata dia. Mau buka usaha furniture interior kok, saya bilang. Iya. Berapa sewanya kok? 13,5 juta. Mulai dong otak bisnisnya jalan nih. Mulai berputar ini gimana ini kan. Waduh, uang ada sekian. Ada sekian nih, 6,5 juta. Oke, saya bilang, kok bisa bantu nggak kok? Bantu apa? Saya bayar 6 juta, sisa saat itu mau lebaran, 2 bulan mau lebaran. Iya. Saya bayar 6 juta kok, kasih saya kesempatan 2 atau 3 bulan, saya lunasin sisanya, saya bilang. Kalau kok nggak yakin, pegang BPKB motor saya. Saat itu ada saya motor Scoopy warna putih saat itu. Jadi, oke, kata dia. Dia pegang 6 juta, sisanya pas lebaran. Naas Bung, memang namanya usaha baru ya. Otomatis kan nggak langsung naik gitu langsung ya. naik, pendapatannya pasti agak lumayan lah, sedikit. Jadi dari si 6 juta itu saya bayar ruko, sisa 500.000, saya beli kursi sama spanduk. Sama mungkin Bung tahu, karpet plastik. Ya. Karena kan rukonya kan ruko semen doang, nggak ada keramik. Ya. Jadi uang 500 itu saya buat spanduk, saya beli kursi. Saya beli spanduk sama beli karpet itu. Kursinya, ibu saya kan jual mie ayam. Ya. Saya ambil kursi mie ayam. Kursi mie ayam itu. Saya ambil. Besoknya ibu kaget, nih kursi mie ayam kemana satu? Saya ambil. Terus ada meja waktu itu. Saya dulu kan tinggal di panti asuhan Bung. Sebelum saya berkarir, saya dulu tinggal di panti asuhan 3 tahun karena saya yatim. Dan ibu saya hanya penjual jamu saat itu. Jadi untuk biaya sekolah saya, orang tua saya nggak sanggup. Jadi saya tinggal di panti asuhan. Waktu itu bapak panti asuhan tuh baik sama saya. Jadi waktu itu saya dikasih meja. Mejanya nggak terlalu besar, warna hitam, kurang lebih seperti meja ini. Ya udah saya bawa
Saya bawa sama kursi mie ayam. Beli buat spanduk, dulu namanya bukan Egg Interior, Bu. Namanya PB Interior. PB Interior. Interior. Atau Power Building Interior. Power Building Interior. Nah, gitu. Jadi saya buat spanduk, saya beli karpet yang plastik itu, udah saya bentang, saya duduk, saya laptop, nungguin konsumen datang. Karena dulu nggak kepikiran untuk media sosial gitu, nggak kepikiran, Bu. Nggak kepikiran. Iya udah tuh, tahunya buka toko yang kosong, nggak ada alat interior, cuman modal laptop, spanduk, sama karpet yang plastik itu. Iya, iya. PB Interior menerima jasa interior, desain bangunan, bla 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 dan sebagainya. Ya udah tunggu aja. Iya nggak tahu kenapa, Bu, sambil berjalan saat itu. Problem pasti banyak banget, Bu. Jadi saat itu yang mensupport saya ada salah satu, saya bilang abang angkat saya juga saat itu, Bung, karena dia salah satu yang sangat mensupport saya. Dia ini salah satu pelaku usaha interior desain juga di bagian furniturnya. Karena beliau tuh, ya mohon maaf, mungkin nanti kalau Mas Panjul, dia YouTuber juga. YouTuber, nggak apa-apa sampai. Namanya Mas Panjul. Mas Jadi Panjul. dia sebenarnya lulusannya SD, tapi kecerdasan luar biasa menurut saya. Wow. Semua ilmu yang dia suka, dia akan pelajarin sampai titik darah penghabisan. Luar biasa juga Mas Panjulnya ya. Dia yang mensupport saya. Gun, kamu bisa, kamu buka usaha ini, saya akan support. Saat itu dia mensupport alat interior. Ini Mas punya alat, Gun, pakailah, kata dia. Pakailah, tukangnya carilah, proyeknya carilah, kata dia. Mas nggak usah mau pikirin. Dia yang mensupport, Bu. Nggak sampai, ya jadi untuk awal itu karena saya merasa nggak punya alat, ada lebih sedikit, akhirnya saya belikan alat. Saya nggak kepikir lagi ya masih ada sisa duit ruko kan. Jadi mikirnya beli alat. Ya udah deh beli alat gitu kan. Iya. Ya udah saya bilang, Mas, ini alatnya udah selesai, Mas. Terima kasih selama ini udah bantu, saya bilang kan. Jadi alatnya dikembalikan. Jadi saya pakai alat sendiri. Pakai alat sendiri ya. Pakai alat sendiri. Saat itu problem sangat banyak menurut saya, Bung, karena namanya pengusaha baru atau merintis ya. Pasti hal-hal yang detail perihal interior kita nggak akan paham kalau kita nggak melakukan kesalahan dulu saat itu. Jadi memanage keuangan, memanage bagaimana strategik project itu bisa kelar dengan baik, mengatur estetikanya, lightingnya, kombinasi aksesorisnya, coloringnya juga kita pikirin saat itu. Iya. Jadi memang karena kita nggak pengalaman di dunia itu saat itu, ya belajarnya sambil berjalan. Tapi memang nggak tahu karena mungkin Tuhan kasih pikiran tipe saya orangnya sangat penasaran, Bung. Jadi kalau ketemu sesuatu yang baru tuh nggak bisa diem. Nggak bisa diem ya. Pasti kepikiran. Ini kenapa nih nggak selesai gitu. Iya, Nah jadi sambil berjalan waktu pelan-pelan dapat proyek. Akhirnya mulai terkumpul uang. Nah saat itu kebayarlah sisa uang ruko tadi. Jadi waktu saya ketemu Koko Yako, ini ada uang rukonya, tolong diterima. Tapi ada satu permintaan. Apa tuh? Tahun depan jangan dinaikin. Iya. Aduh. Jadi memang karena masih sangat baru kan, mikirnya masih untuk pengembangan. Pengembangan ya. Pengembangan terus. Nggak sampai di situ, Bung. Berjalannya waktu, akhirnya kita bisa melihat bahwasanya pekerja kita sebut tukang ya. Iya. Tukang ini sifatnya macam-macam, tipe macam-macam. Karena kita masih muda, jadi orang itu nggak akan segan sama kita. Anggapnya kita anak-anak aja udah. Anak-anak yang punya proyek, terus kita kasih ke dia borongan, terus proyek itu selesai, dia dapat uang. Cuman apa kata kita nggak mau dengar. Nggak mau dengar ya? Iya karena siapa sih lu, masih anak kecil gitu ya. Saat itu. Iya. Jadi iya. akhirnya saya ketemu lagi sama Mas Panjul. Jadi curhat sama Mas Panjul itu yang mensupport saya. Mas Panjul ini lebih mensupport ke alat. Cuman kalau untuk teknik interiornya bla 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 itu nggak terbuka ya. Bukan nggak terbuka. Memang dia pengen lihat Gugun ini mikir sendiri gitu loh. Berkembangnya ya begini, maksudnya bukan dia nggak mau, sebenarnya dia mau aja memberi trik dan strategi itu mau. Tapi saya curhat, Mas ini kenapa ya tukang nih rata-rata banyak bertingkah, kalau orang bilang Jambi itu tingkahnya banyak banget. Jadi kita kadang kewalahan ngikutin ritme tukang tuh agak kewalahan. Iya. Akhirnya diajarin. Tukang tuh intinya kamu tegasin iya enggak. Kalau memang dia nggak mau pecat ganti baru.
Nah, nanti kita cari tukang gimana? Nggak usah pikirin, Allah sudah siapkan. Gitu aja, Bung. Jadi makanya sampai sekarang, Bung, kalau ada tukang bertingkah, udah cut, pecat. Kalau gimana ya? Dia tidak memberikan kontribusi yang baik untuk kita. Daripada kita beresiko dan kita dengan klien ya, jadi namanya kita jelek kan gitu kan. Jadi ya sekarang prinsipnya ada tukang nggak bagus, udah cut, pecat. Masalah nanti ada tukang pengganti, Allah udah siapkan. Saya hanya ingat kata-kata Mas Panjul itu di itu aja. Sebagai motivasi. Motivasi. Dia Jadi bilang gitu Tuhan ya. akan siapkan. Tuhan akan siapkan. Kan Tuhan akan siapkan. Ini dia. Pemirsa luar biasa ini ya. Tapi Mas Gugun ingin tahu sedikit lagi, Mas Gugun. Iya. Sekarang kan sudah wah, baratnya usaha ini kita lihat desainnya pun cantik-cantik tuh, bagus-bagus, pokoknya indah dipandang mata. Iya. Amin, amin, amin. Itu kita sendiri. Untuk mendesain secara, jadi desain ini banyak tahapannya banyak, Bung. Kita sebut biasanya di awal tuh kita harus survei dulu, survei dan konsultasi ke Rumah yang mau didesain ini. Benar. Rumah atau tanah atau ruangan yang mau kita kerjakan itu harus disurvei dulu. Disurvei terlebih dahulu. Survei, setelah survei kan kita diskusi sama klien, maunya apa. Maunya apa? Kalau saya pribadi, saya bukan tipe desainer yang egois. Yang pingin kita maunya seperti ini. Iya, maunya klien itu ikutin desainer tuh, saya bukan tipe yang begitu. Saya akan dengar dulu maunya dia apa, saya akan coba kembangkannya apa yang dia mau. Jadi nggak harus dia ikutin kita, nggak. Misalnya, Mas saya mau begini, oke Bu, kalau begini mungkin agak sedikit kurang bagus Bu, baiknya saya arahkan ke sini. Gimana? Oke, katanya. Nah, gitu aja, lebih ke fleksibel dan gampang untuk kita saling diskusi aja. Ya kalau desainer yang egois, pasti yang maunya, oh, Ibu ini lebih bagus. Oh nggak bisa Mas, ini begini. Ibu kalau pakai jasa saya kan berarti saya ngerti ya kan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pastinya kan kita harus jelaskan secara fleksibel bahwasanya klien ini kan di dunia desain pasti sangat sangat masih tidak paham secara detail dunia interior desain. Pada dasarnya gini, Bung, di interior desain ini adalah suatu ilmu yang sebenarnya tidak bisa diajarkan. Tidak akan bisa diajarkan. Tidak ada ilmunya juga? Ilmu secara dia kuliah interior desain, dosen itu hanya membuka pola pikir si mahasiswa itu agar bisa berkembang lebih baik. Bukan dosen itu memberikan ilmu, terus jadi prakteknya nggak ada ya? Ibaratnya mengcopy ilmu dosen itu nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Jadi dosen itu hanya memberikan suatu jembatan agar si pelaku calon interior desain ini akan berkembang berpikir lebih luas. Itu aja. Nah, kalau diajarkan secara ngomong Bung, misalnya A, B, C, D, F, G sampai Z, terus besok dia buka interior desain, dia ngikutin A sampai Z, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Karena ini seni, Bung. Seni itu tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa dimotivasi atau diberi jembatan ilmu. Kalau orang bilang itu jembatan ilmu, sehingga nanti si pelaku seni itu akan mengembangkan sendiri. Pasti. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Penyanyi di Indonesia banyak, Bung. Suaranya beda-beda. Nggak mungkin dia diajarkan satu guru les yang sama, terus anak muridnya 10 suaranya sama semua, kan nggak akan mungkin. Pasti suaranya beda-beda. Benar nggak? Betul. Pasti beda-beda. Nah, sama interior design gitu juga. Jadi secara ilmu tidak akan bisa diajarkan karena setiap pelaku interior designer akan mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, disinilah Bung saya ingin sampaikan juga terhadap warga Jambi. Jangan pernah mengadu harga. Mengadu harga tuh jangan pernah. Misalnya, ya saya sering temukan. Saya bukan sering temukan, sangat sering temukan. Si klien, si A, tanya si ini, interior A ini harganya berapa? Interior B harganya berapa? Interior C harganya berapa? Terus diadu harganya, mana yang lebih murah? Sebenarnya saya sedikit menentang perihal ini. Saya tipe yang untuk mengadu harga ini sangat menentang. Karena ini konsepnya merupakan kekayaan intelektual ya? Setuju banget, Bung. Setuju banget. Kenapa gini, Bung? Kecuali ya, ini ada pengecualian, kecuali si klien ini sudah punya gambar sendiri. Nah, itu terkecuali ya.
Si klien ini sudah punya gambar sendiri, mungkin dia beli sama siapa kita nggak tahu. Terus dia adu harga ke beberapa interior designer. Itu masih is okay kalau menurut saya. Karena kenapa? Yang saya menentang itu apabila dia mengadu harga dengan desain yang sebenarnya berbeda-beda karakter ciri khasnya. Iya. Itu yang saya menentang. Iya. Saya lebih sangat senang apabila klien itu datang ke saya itu karena suka dengan karya kita, bukan karena murah. Tapi karena suka dengan Karena karya. suka dengan karya kita. Makanya lah kami membuat wadah. Walaupun wadah ini belum diresmikan secara resmi, tapi kami anggap wadah ini sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi saya dengan teman dan sahabat juga, ya sahabatnya bukan dari kecil tapi udah ketemu besar, namun karena pemikirannya sama dan satu frekuensi, Ya. akhirnya saya bilang, saya mungkin sebut namanya ya, dia salah satu toko, saya bilang aksesoris interior terkenal, aksesoris interior Jambi. di Jambi. Dia itu Jack Wilson atau tokonya itu JW Wallpaper. Jadi saya sempat ngobrol sama dia, saya bilang, kok mau nggak kita buka atau buat grup mengkumpulkan semua interior designer yang terkenal di Jambi. Ya, asosiasi atau organisasi lah. gitu Iya, ya. namun belum diresmikan nih Bung. Karena Iya. kemarin terkendala COVID dan juga kesibukan masing-masing. Jadi saya bilang sama beliau, mau nggak kita buat? Kalau aku pribadi, saya bilang saya tidak akan banyak kenal nih. Mungkin dibantu sama Koko karena Koko banyak lebih kenal. Karena dia kan toko aksesoris interior. Iya. Terus akhirnya dihubungin satu-satu Bung. Saya buat grupnya, saya nggak nyangka juga Bung. Secepat itu dia cari satu hari, saat itu membernya udah 20-an. 20-an ya. Pas saya lihat memang ini interior-interior terkenal semua nih, yang Instagramnya bagus-bagus, desainnya keren-keren. Wah ini cocok nih saya bilang. Saya bukan takut disaingin, saya malah senang. Karena intinya gini Bung, setiap interior designer punya ciri khas masing-masing. Sama kayak penyanyi di nasional Indonesia. Ada Raisa, ada Afgan, bla 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 dan sebagainya. Gitu juga, saya mau buat interior designer seperti itu. Sehingga tidak ada lagi pelaku interior design yang sikut-sikutan. Wah ini konsumen aku nih, kenapa lu masuk? Kenapa lu ambil proyekku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita hindarkan itu, Bung. Selama ini terjadi ya itu ya? Dulu terjadi. Bukan selama ini, dulu terjadi. Kalau selama ini terjadi masih, tapi lebih mengurangi. Lebih mengurangi ya? Karena kenapa? Karena saya bilang interior designer Jambi yang sudah terkumpul di nama asosiasinya PIJ, Pengusaha Interior Jambi. Kami itu yang dulunya ada beberapa teman di member sekarang ada kurang lebih hampir 40 ya. 40 member yang dulu tidak saling kenal, sekarang saling kenal. Yang dulunya kalau kita dapat klien, wah si A tuh kerjanya jelek, oh si B tuh kerja begini, si C itu waduh udah makanan sehari-hari kalau kita survei. Ya mungkin interior pun mungkin ada juga yang dikatakan seperti itu, pasti ada. Karena saya bilang tadi dibilang-bilang di belakang kita iya pasti ada. Karena kenapa Bung? Saya bilang setiap selera orang berbeda-beda. Iya. Kalau di dunia ini seleranya sama, mungkin istri mukanya sama semua. Iya. Iya kan Bung gitu kan, simpelnya gitu sederhananya. Kalau kita pola pikir kita sama, kita berarti milih istri mukanya sama semua. Udah kita cari aja perempuan di Korea, mukanya sama semua gitu kan. Makanya saya bilang, wah ini mantep nih, interior design terkenal semua. Ayo kok, mana nomornya, mana IG-nya? Aku DM-in satu-satu. Iya, Saya DM-in satu-satu. Permisi Bang, Pak, ini kita mau buat grup pengusaha interior, mau gabung nggak, mau support nggak? Tapi peminatnya banyak ya di Jambi ini, khususnya Jambi lah dulu. Ini sudah sampai kemana? Ini masih khusus kita? Jambi, kota Jambi masih. Udah merambah kabupaten belum? Belum. Kenapa belum? Karena kita merasa belum diresmikan. Saat itu kita Tapi kalau manggil secara person to person, tetap kumpul dilayani? Kumpul sudah. Kita kumpul tuh sudah Bung. Kumpul nongkrong yang memang akrab itu kumpul udah dilakukan. Cuman namun yang kumpul bareng semua kayak buat acara di satu gedung itu belum. Oke. Harapan saya itu memang ingin lakukan itu segera gitu. Oke. Kalau untuk usaha sendiri, interior kita udah kemana aja? Kalau saya udah lumayan jauh-jauh sih ya. Paling jauh itu Tebing Tinggi, Medan? Tinggi. Bukan. Tebing Tinggi Linggau. Tebing Tinggi Linggau. Linggau maju lagi kalau dari Jambi itu kurang lebih 13 jam lebih ya.
Kalau lambat sih karena saya bawa mobil nggak pernah kebut ya. Paling 17 jam lah. Udah sampai ke sana ya? Udah sampai ke sana. Yang dekat-dekat ya luar kota, Merlung, Sabak. Sabak alhamdulillah rutin. Manggil secara personal atau gimana? Personal. Maka saya selalu tanyakan gini, Bung. Beberapa klien, ya hampir 80%, saya nggak bilang semua ya. 80% tuh klien kalau nelpon kita tanya memang suka dengan karya kita atau enggak. Oh gitu. Kenapa saya menanyakan seperti itu, Bung? Karena gini, ketika seseorang suka dengan karya orang lain, dia akan merasa bahagia ketika memanggil orang tersebut. Ketika dia sudah merasa bahagia dan dia merasa senang, kita yang dipanggilnya akan juga memberikan cara kerja yang nyaman, yang bagaimana kita buat dia tuh dengan kita enjoy. Ya. Terus bagaimana hubungan kita baik. Kenapa? Itu saya bilang tadi, Bung, harus memang benar-benar dia suka dengan karya kita dulu. Iya. Kalau dia datang ke kita karena dengar interior kita murah, saya jamin akan berbeda endingnya. Ending selesai proyeknya akan berbeda. Emang berapaan sekali di desain rumah ini? Variatif, Bu. Variatif, dia fleksibel lah. Saya bilang nggak bisa. Sebenarnya desain ini tidak ada harga yang baku seperti kita beli telur harganya 1.500. Variatif karena mungkin rumahnya berbeda-beda ukurannya atau gimana ya? Rumah berbeda-beda dan juga, Bung, permintaan klien juga berbeda-beda. Material pun berbeda-beda. Material pun berbeda-beda. Kenapa gitu? Iya, karena sekarang kan material ada yang low, yang kualitasnya low, ada yang sedang, ada yang premium. Jadi kita akan kasih pilihan ke klien. Yang baiknya juga kita harus jelaskan kelemahan si material itu apa. Jangan tahu-tahu dapat proyek gimana dapat cuan yang gede, udah main deal aja ya. Enggak. Saya baik Mas Gugun, ini luar biasa ini. Wah, makin malam makin asik ini. Saya kalau diajak ngobrol akan lancar ini, habis ini ya. Cuman ini aja kita ambil clue-nya aja, Mas Gugun. Kalau kita bicara interior, pasti kita berpandangan rumah itu orang yang orang kelas menengah ke atas. Artinya rumah itu rumah mewah, kita anggap begitu ya. Benar. Tapi hari ini, Mas Gugun, kita ingin tahu, ada nggak para teman-teman desainer bangunan memikirkan yang namanya bagaimana juga kita memberikan juga terhadap rumah-rumah kecil yang bawahan juga ingin merasakan kemewahan terhadap karya interior itu sendiri, Mas Gugun. Ada nggak terpikir itu? Kalau dilakukan saat ini belum pernah, Bung. Cuman memang saya ya kita sebut 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu saya pernah terpikir, saat itu saya ketemu klien, salah satu pengusaha di Jambi juga terkenal. Ya. Jadi dia ada menyampaikan bahwasannya di Jakarta itu udah ada paket interior murah dengan kualitas dan kenyamanan yang sangat baik. Yang pastinya si pemilik rumah tadi akan terasa nyaman. Dari cerita beliau, saya menangkap di Jambi ini berapa banyak rumah subsidi. Betul. berapa berapa ribu rumah subsidi itu banyak banget. Jadi saat itu saya pernah terpikir, coba deh saya buat program itu saya pancing, saya buat iklan masih di Instagram saya saat itu. Saya sempat bayar salah satu selebgram berita Jambi juga. Saya sempat bayar. Saya buat iklan. Ternyata peminatnya sangat banyak. Jadi saat itu saya buat paket interior design 40-45 juta khusus tipe 36. Mulai dari ruang tamunya kita desain, ruang keluarga, kamarnya 2 sama kitchen set. Khusus rumah tipe 36. 36. Kita bisa bilang rumah subsidi. Ya. Jadi ketika nanti itu saya lakukan, jadi kan nanti beberapa leasing kan kita bisa kerjasama, sehingga si orang-orang yang mau ingin rumahnya cantik dengan interior design, namun budgetnya anggarannya belum dikumpulkan, dia bisa kredit ke leasing, gitu. Jadi itu sudah terfikirkan saat itu, Bung. Namun sambil berjalan waktu, karena saya pelan-pelan terus membenahi tim saya,
Dan juga ya alhamdulillah Bung, saya nggak habis pikir. Saya sangat di luar ekspektasi saya sampai detik ini. Saya itu 2018 hampir bangkrut dan hampir jual ginjal. Demi Tuhan, demi Allah. Wah. Saat itu saya menemukan masalah yang sangat besar di beberapa proyek saya. Masalah itu timbul karena saya di lingkup orang-orang yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga terjadilah masalah tersebut. Saya sempat sampai jual ginjal, posting di Facebook, dan postingannya saya take down karena keluarga tahu dan marah semua. Kenapa sampai berpikir jual ginjal saat itu, kata dia. Tadi saya take down iklannya. Nah, saya nggak tahu Bung, dari masalah itu timbul, terus saya hadapin pelan-pelan sama istri, sampai saya sama istri Bung, kalau bilang bukan duit tinggal dikit lagi, minus yang ada. Emas, harta, mobil, jual semua, habis 2018. Itulah Bung, dari namanya dulu Power Building, sekarang Ek Interior 2018 sebenarnya. 2018 Ek Interior itu saya resmikan, ubah nama jadi Ek Interior. Kenapa Ek? Ek itu artinya telur, menetas kembali, memulai hal baru lagi, maka logonya zero, memulai semua dari nol. Jadi kita anggap udah diri kita bersih, bukan bersih dari dosa ya, maksudnya bersih dari semua proyek udah kita mulai semua dari nol. Alhamdulillah Bung, 2018 sampai titik ini saya nggak pernah namanya proyek saya kosong. Yang saya dulu berpikir pakai karyawan itu akan bingung gajinya bagaimana, sekarang karyawan saya udah kurang lebih 35 orang. Wow. Termasuk itu tukang-tukang yang udah kita didik ya. Sudah kita didik, udah jadi memang benar-benar tim Ek lah kalau kami bilangnya. Iya. Jadi itu kurang lebih tim kantor, tim desain, dan tukang tuh kurang lebih 35 orang. Itu nggak habis pikir Bung. Semua di luar nalar saya. Nggak pernah saya berpikir secepat itu dari 2018 ke 2021 itu secepat itu. Iya. Itu nggak habis pikir. Jadi makanya saya pelan-pelan gali terus ilmunya, saya pelajari. Nah, balik lagi ke rumah subsidi saat itu, makanya bukan kami tidak mau jalankan, Bu. Iya. Karena kesempatannya itu yang kami belum dapatkan. Saya mikir resikonya dulu. Resikonya dan problem yang akan terjadi ketika saya buat paket 40 juta atau 45 juta untuk tipe 36. Saya jamin orang banyak cari pasti banyak order tuh udah pasti. Saya udah berpikir ini udah pasti orang akan order. Karena saya baru buat iklan aja, itu yang WA-in saya tuh banyak banget saat itu. Coba saya bilang nanti programnya belum di-launching. Ya hanya bisa jawab begitu ya. Itu bukan jawaban yang bohong, tapi memang jujur belum di-launching kan. Betul. Karena saya ngerasa tim saya belum siap untuk melayani ratusan orang yang WA saya. Jujur Bung, yang WA saat itu waktu saya buat iklan tuh ratusan orang. Ratusan orang kalau dikali 40 juta itu berapa uang? Iya. Gimana Bung? Jadi saya bukan berpikir perihal uangnya aja Bung. Tapi saya berpikir bagaimana saya menghadapi, menyelesaikan si project-project tipe 36 menyelesaikannya ini. Menyelesaikan dengan baik, dengan konsumen tidak kecewa, dengan konsumen itu ketika selesai senang. Nyambung. Jadi saya tidak berbicara soal cuan doang. Kecuali pembentukan adanya organisasi yang dibentuk tadi mungkin bisa jadi membantu kayaknya. Bisa membantu Bung. Saya berpikir ini akan bisa dilakukan kalau timnya dibagi-bagi, dikhususkan. Dan yang interior lain bersatu menggarap itu harapan saya. Jadi saya dengan teman-teman interior design, saya nggak mau bermusuhan, saya nggak mau kita adu harga, udahlah, nggak usah kita adu harga. Intinya bagaimana klien suka dengan karya kita, ayo kita lakuin sama-sama, gedein Jambi. Bagaimana Jambi ini bisa jadi kota yang bersih, kota indah. Kita simpel aja Bung. Wow. Kalau sudah manusianya nyaman di rumah, jarang bertengkar sama istri, anaknya bahagia, dia di luar pun bahagia melakukan pekerjaan Bung. Bung bayangkan, misal di satu keluarga ada 5 orang, di satu keluarga ada 5 orang, rumahnya berantakan, disitulah panci masak, disitulah piring, disitulah handuk, disitulah pakaian. Pulang kerja apa Bung? Mumet. Tapi hal ini serasa ya, mungkin saya juga muncul pikiran gini. Saya sambil minum. Minum mungkin. Karena
gimana kalau pemerintah dilibatkan ya? Seperti ini pikiran saya, pola saya. Kita kan ada dinas Perkim namanya perumahan dan pemukiman, Iya. dan ada dinas pariwisata. Iya. Kalau hal ini dilakukan mungkin dengan rumah-rumah yang subsidi tadi, wah luar biasa ya. Kota Jambi akan indah. Harapan saya, Bung, sebenarnya saya belum terpikir sampai pemerintah support. Cuman kalau ada beberapa pejabat yang nonton di sini dan mau mensupport, saya akan lakukan dengan ikhlas. Saya sekarang tidak berpikir cuannya dulu. Saya pinggirkan dulu cuannya. Iya. Harapan saya mungkin di provinsi Jambi atau mungkin di Sumatera nih, Bung. Saya jawabnya bukan provinsi Jambi aja nih. Iya. Mungkin di Sumatera kalau ini terjadi ini satu-satunya. Proyek pilotnya di sini. Iya. Proyek utamanya yang melakukan desain interior tipe 36 dengan dana 40 sampai 40 juta dan dia bisa kredit. Ya mungkin, Bung, ya, kayak PNS bisa. Pasti itu. Ya. Kayak pengusaha-pengusaha UMKM yang Sudah bisa keuntungannya sudah 10 juta, 20 juta per bulan itu udah pasti bisa. Bisa kreditnya pasti. Pasti bisa kredit. Ya, kita aja kredit motor 40 juta per bulan pasti 1 juta. Tapi dia nyaman setiap hari di rumah. Pulang-pulang kerja nggak mumet, nggak lihat baju anduk berantakan di mana. Udah kayak hotel. Udah ya, kayak ya. hotel. Tinggal masuk rumah hidup lampu, tek lighting hidup semua. Jadi harapan saya memang dari dulu gitu. Saya ngumpulin teman-teman buat grup pengusaha interior Jambi. Tujuan utamanya itu, Bung. Karena saya tidak akan bisa melakukannya sendiri, saya jamin. Saya juga nggak mau menjadi orang yang egois, sok bisa, sok hebat, semua apa yang bisa saya lakukan, saya tak akan bisa. Bayangkan, Bung harus tahu bahwasanya pelaku interior desain di Jambi, Ya. dibandingkan dengan orang-orang yang ingin menggunakan jasa interior desain di Jambi, itu mungkin 1-2% perbandingannya. Misalkan yang mau buat interior 1.000 orang, tapi pelaku interior cuma 1-2% dari 1.000. Wah, luar biasa. Jadi peluang di interior desain ini sangat besar sekali. Saya nggak bilang ini salah satu usaha yang dipandang sebelah mata, nggak bisa. Makanya nanti kalau ada juga yang nonton, kalau anak-anaknya pingin kuliah interior desain atau arsitektur, siapkan. Kenapa, Bung? Sekarang aja kontraktor atau konsultan pemerintah ataupun konsultan swasta sangat susah mencari orang desain. Jangankan mereka, saya aja susah. Hari ini Mas Igun membuka diri. Siapa yang ingin belajar interior desain bangunan interior untuk perumahan, ini ahlinya. Artinya Mas Igun membuka diri ya. Sangat untuk membuka diri. ya. Sangat membuka diri. Saya nggak bilang banyak yang sudah saya didik, nggak banyak, tapi ada beberapa. Banyak itu mungkin jutaan orang ya. Iya. Kalau 1-2 orang, 10 orang, ada beberapa yang saya tidak menganggap diri saya guru, enggak. Saya menganggap diri saya ya mungkin leader bagi mereka yang sudah belajar sama saya support sampai sekarang. Jangankan itu, data desain saya kasih ke mereka. Luar biasa. Data-data, karena saya berpikir mereka bukan musuh kita, mereka itu teman kita yang akan nanti sangat membantu kita, yang bantu sama-sama membantu mengembangkan Jambi. Karena ya Jambi ini kan usaha kreatifnya sekarang pelan-pelan udah mulai kelihatan nih. Bukan di interior design aja kan. Di usaha-usaha kreatif yang lain udah mulai kelihatan. Tapi kan kita salah satunya dari usaha kreatif. Otomatis kan kita sama-sama harus mengembangkan. Benar nggak, Bang? Ya pastinya kan. Makanya ada dari beberapa kayak sekolah-sekolah STM yang magang sama kita support. Support ya? Support. Dia nggak ada tempat tinggal, kita siapkan kontrakan. Dia nggak ada makan, kita siapkan makan. Karena saya itu, Bung, orang tua saya dari dulu ngajarkan, nak, bagaimana orang di sekitarmu bahagia. Setelah keluargamu, setelah istrimu, setelah orang tuamu. Sisanya orang di sekitarmu. Wah, luar biasa. Gitu, Bung. Makanya nggak tahu kenapa, Bung, ya itu saya bilang tadi. Kita nggak pernah berpikir besok kita mau selesai proyek ini, kita ngerjain proyek mana. Nggak pernah berpikir. Iya. Sekarang aja jujur sangat kewalahan, Bung. Menghadapi konsumen ya? Menghadapi konsumen. Bukan konsumennya, tapi beberapa proyeknya. Proyeknya tadi. Karena tim kita yang kita didik secara bagus, secara pola pikirnya cerdas,
nggak semua, nggak secepat itu juga. Mungkin dari 35 orang yang baru terbina dengan baik itu sekian orang. Tapi tetap di interior, walaupun dia secara keahlian masih kurang, kalau dianya nurut dan dianya mau dibimbing, kita tetap pertahankan. Wah, luar biasa. Sebaliknya, kalau walaupun dia pintar, walaupun dia hebat secara teknik tukangnya rapi dan bagus, tapi tipe orang yang nggak bisa diarahkan dengan baik, tetap kita pecat. Tetap dipecat. Tetap dipecat, tetap kita cut. Kita nggak mau. Iya. Karena gini, Bung, konsumen tuh rata-rata membutuhkan kenyamanan. Walaupun kerjanya lambat, tapi hasilnya memuaskan, ya mending itu. Daripada kerja cepat-cepat hasilnya jelek, ngulang lagi. Iya. Gitu. Makanya, Bung, itu terkenal sekarang tuh masih lambat. Tidak bisa secepat itu. Karena lambat itu menurut saya, ini itu kita membuat sesuatu keindahan. Bukan kita kayak seperti jual baju, obral 5.000, 10.000, yo ambil. Nggak mungkin, Bung. Keindahan yang kita jual. Keindahan yang kita jual. Seni, nilai seni. Nilai seni, keindahan. Makanya rata-rata kalau konsumen nanya sama berapa lama. Kalau estimasi sekian hari, sekian bulan. Tapi kemungkinan bisa lewat. Bisa lewatnya. Kita menargetkan suatu waktu boleh. Tapi kita pahit-pahit kan ngomong ini kalau mau rapi banget ya pasti akan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kalau ada konsumen desak, ya kita cuman bilang ya kami sedang melakukan yang terbaik. Kalau ibu nggak nyaman atau bapak nggak nyaman dengan apa yang kami kerjakan, cut aja nggak apa-apa. Cuman kan terbukti, Bung, kita udah dari 2015 sampai sekarang, 2016 sampai sekarang, belum pernah ada yang kita larikan uang orang. Belum pernah. Makanya bisa besar hari ini. Nah, kenapa? Karena intinya, Bung, ini bukan tentang cuan doang. Karena saya sebagai orang desain, sebagai desainer, yang saya cari kepuasan batin. Iya. Mungkin, Bung, mungkin ya, dari beberapa klien saya, mungkin kalau ada yang nonton, di RAB tertulisnya misalnya 1, 2 unit, 3 unit, mungkin terpasang bisa lebih. Karena saya hobi memberikan apa yang mengimprove. Mengimprove itu sesuatu yang udah kita sepakati, tapi di lapangan saya improve. Tanpa dia ketahui. Misalnya contoh, lampu terpasang di plafon di RAB 7, saya pasang 10, ya udah. Nggak ada yang tahu itu Nggak ada yang kadang tahu. ya. Nggak ada yang tahu. Karena pingin indahnya tadi. Benar, ya. Bung. Karena kan seni tadi, apalagi ini seninya apa ya? Yang pertama kita mendesain kan berarti masih ini ya, masih semu ya. Karena belum terjadi. Iya. Ketika kita melakukan itu nyata, itu pasti akan terasa beberapa part yang berbeda. Sehingga disitulah kita menjadi interior designer melihat, oh ini kurang, aku harus tambah. Oh ini kurang cantik, oh ini aku harus rubah. Gitu. Makanya saya bilang, tapi kayak yang merubah konsep saya akan sampaikan ke konsumen dulu, setuju nggak? Cuma kalau cuma nambah lampu, nambah vas bunga, itu Nggak akan ngomong gitu. nggak akan ngomong. Tahu-tahunya udah kepasang aja. Baik Mas Ugun, mungkin luar biasa ini cerita kita malam ini. Iya. Pastinya tadi sudah saya dengar secara langsung, ternyata hidup itu butuh keindahan. Wah, selain nyaman, keindahan juga sangat penting ternyata. Sangat saya bilang, Iya. karena rata-rata manusia itu akan kembali kepada rumahnya. Iya, betul sekali. Baik Mas Ugun, mungkin sebelum tutup sedikit, Siap. ada pesan-pesan nggak buat masyarakat Jambi nih? Mungkin ada 3 hal ya. Langsung. Pesan-pesannya. Jadi hal yang pertama untuk masyarakat Jambi, interior design ini atau kenyamanan rumah itu sangat penting. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita hampir 8 jam lebih itu berada di luar, yang pastinya. Melawan lingkup hidup yang sangat keras, tiap hari mikir, tiap hari capek, berkeringat, itu udah pasti. Yang pasti ketika kita pulang, kita akan membutuhkan kenyamanan dengan keluarga kita. Makanya saya bilang ke beberapa klien dan masyarakat Jambi, yakinlah, kenyamanan rumah itu sangat penting. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga, untuk klien dan masyarakat Jambi, pilihlah interior designer yang sudah berpengalaman. Tidak harus interior. Di Jambi itu banyak banget. Jangan gitu, di grup aja atau di asosiasi kita, pengusaha interior Jambi itu membernya ada 40 orang. Jadi masyarakat Jambi bisa pilih sesuai selera desain.
dia sukanya arah style desainnya kemana gitu. Nggak harus ke X juga nggak. Tapi yang saya sarankan pilihlah interior designer yang sudah pengalaman. Yang sudah pengalaman, track recordnya bagus, supaya klien pun berhubungan dan ketika melakukan proyek tersebut terasa nyaman gitu. Dan yang ketiga, saya ingin sampaikan juga terhadap masyarakat Jambi. Ini saya ingin agak panjang sedikit yang ketiga. Nggak apa-apa, lanjut. Kenapa? Karena di Jambi ini mindsetnya saya jujur beberapa klien saya temukan banyak salah. Jadi di masyarakat Jambi ini bahwasanya interior design itu adalah satu produk Pollywood dan HPL ditempel itu disebut interior. Sehingga mereka mengadu harga. Mas buat kitchen set per meter berapa? Mas buat backdrop per meter berapa? Itu salah besar. Itu kita sebut bukan interior design, tapi salah satunya interior. Salah satunya bagian dari interior design. Karena interior design itu banyak hal. Yang pertama ada furniturnya interior. Yang kedua ada aksesorisnya interior. Yang ketiga ada lightingnya interior. Dan yang keempat adalah kombinasi coloring. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi ruangan itu indah. Jadi kita nggak bisa punya budget sekian, tapi kalau kita menemukan interior designer yang salah, rumah tidak akan bisa bagus. Jadi bagaimana interior designer tadi menggunakan anggaran yang sudah disiapkan dengan kualitas yang sangat bagus dan mewah. Jadi itu saya bilang ke masyarakat Jambi, jangan salah pikir lagi mindsetnya bahwa saya interior itu adalah tentang Pollywood, ditempel HPL, buat kitchen set, backdrop per meter sekian juta. Enggak gitu. Jadi nggak perlu lagi kita adu-adu harga ke A ke B per meter sekian tuh nggak perlu. Tapi pilihlah interior designer yang menurut kalian nyaman, karyanya bagus, kalian suka, tanya harganya, anggarannya disiapkan, sampaikan aja berapa anggaran yang sudah disiapkan, dia akan berpikir dan akan melakukan. Bagaimana anggaran tersebut cukup. Karena interior itu tidak ada harga baku. Interior itu sangat fleksibel dan bervariatif. Kalau interior desainernya sudah berpengalaman. Jadi itu aja harapan saya, Bung, terhadap masyarakat Jambi supaya mindsetnya tidak salah lagi dan interior designer Jambi akan bisa lebih maju, usaha kreatif di Jambi akan bisa makin berkembang. Yang pasti tadi yang kita bahas tentang rumah subsidi di interior 40 juta itu terserah, kalau memang pemerintah mau support, alhamdulillah pasti kita lakukan. Kalau nggak support pun, kalau ada waktu tetap kita lakukan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ini Mas Gugun. Iya. Dan juga kalau masyarakat Jambi, ini yang terakhir kali nih. Siap. Mau buat rumah bagus, mau apa indah, nyaman, bisa juga hubungi Mas Gugun juga dong. Boleh. Intinya suka dengan karyanya dulu. Iya. Baik Mas Gugun. Baik. Selamat malam, ini waktunya ya. Siap. Sampai jumpa kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.